kelebihan dari Madonna, terutama dari unique stylesnya Kedua, itu. dia mengeluarkan si Erotica, Body of Evidence, kemudian buku kontroversial Bener sih, seks gila itu tuh Dia nggak malu mengakuin dengan ketelanjangan dia Pada saat gitu. itu pertama kalinya Madonna bener-bener musiknya tuh pakai musik elektronik semuanya. Indie dan androgyny kalau kita balik lagi ke sini. Iya, dapet. Best Actress di Golden Globe. Golden Globe. Tapi pada saat itu kok Madonna bisa tampak tidak serupa dengan cewek-cewek yang lain. Balkonnya dari Ada Jean Paul Bondra, ya. Gaultier itu nggak ada yang mengalahkan gitu. Ladies with an attitude. Fellas that win the mood. Don't you stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Folk. Yeay. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Yeay. Hari ini Budos bersama dengan narsum-narsum oke banget ya akan membahas tentang seorang diva bersama dengan Kak. Lilik Satrio, Yes, Saya dengan Kak. Karis. Ya, selamat datang. Oke. Ibu Dos. Langsung ya, kita akan membahas Madonna, Yes. sang diva kita. Jadi kakak-kakak ini kan kita ngefans banget ya sama Madonna. Bisa diceritain dulu nggak awalnya, dulu kenapa dan bagaimana mulai ngefansnya dengan Madonna? Ya, aku dulu ya. Kak Satrio, Mas Karis ya. dulu. Ya, kalau dan aku kan anak 80-an. Jadi aku tumbuhnya tuh waktu umur SMP itu aku mendengar salah satu lagu Yes. yang tiba-tiba aku langsung suka. Dulu kan bapak kita tahun 80-an kita kan bapak-bapak kita tuh punya apa ya? Namanya car stereo. Nah, ada salah satu lagu car stereo itu adalah judulnya lagunya Holiday. Oke. Nah, dari situ pertama kali aku mengenal Madonna. Yes. Dan sejak itu langsung ngikutin dan sampai sekarang. Sampai sekarang Hmm. terus. Oke, dari Holiday ya. Iya. Nah, kita ke Kak Karis dulu. Kalau Kak Karis Aku Sejak? sejak tahun 90-an sebetulnya udah tahu Madonna itu. sebenarnya agak telat ya Kak ya. Telat sekali Telat gitu kan. sekali ya. Taunya juga di apa namanya? Boleh sebut stasiun TV-nya nggak? Boleh, boleh. Oh boleh ya. Jadi dulu kalau nggak salah di setiap hari Sabtu atau Minggu ada di RCTI itu jam 9 pagi ada Delta. Deretan lagu terbaik Teratas ya, terbaik atau Oh, teratas oke. aku lupa deh. Oh, iya, Jadi iya. itu ada selalu muncul klipnya video klip Madonna. Madonna kalau nggak salah waktu iya, itu oke. judulnya You See. You'll see. Nah dari situ udah mulai suka cuman nggak ngefans. Dan Kemudian? kemudian sampai akhirnya pilihan apa namanya lagi iseng ngelihat zaman dulu tuh Budos ada yang namanya VCD player, DVD yang harus kita setel Iya, gitu kan. iya. Kayak semua konser musik, konser diva segala macam Madonna. kecuali Madonna itu aku nggak pernah lihat, nggak pernah setel Nggak gitu. pernah Itu pasang, pilihan ya. terakhir aja. Sampai akhirnya aku lihat konsernya, judulnya itu Drone World Tour Drum World Tour, oke. 2000-an ya. ya tahun 2000-an. Dan setelah lihat konser itu langsung berubah pikiran, oh kemana aja ya, Kemana aja selama sekeren ini gitu. Jadi dari situ aku langsung Terus baru suka. setelah itu baru kilas balik lagi Betul. dong ya. Setelah itu kilas balik album pertama yang aku beli Convention on the Dance Floor, lalu udah mulai koleksi ke Oke. belakang sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. Wah, keren banget. Ini banyak banget loh yang ada di sini, bisa sambil diceritain nggak? Kak Satrio, yang punya Oh. Kak Satrio mana? Ini ya. Aku ya banyak kan Kayaknya ini. kita start from here deh. Iya, Karena start from ini here. Creatoris ini amazing banget loh dari awal. Boleh sambil dipegang. Dari awal Dari banget ya. awal. Ini dari awal banget aku kenal Madonna. Jadi ini dimulai ini majalah ini dari zaman aku SMP kelas 3 tahun 85, kelihatan tuanya ya. Ketahuan ya. Jadi pada masa itu emang Madonna tuh baru muncul di Indonesia, di dunia ya, dan Indonesia kan nggak, pada masa itu kan nggak zaman sekarang ya, orang-orang di mana gampang dapat informasi dari apa internet kayak ada apa. Kalau dulu tuh aku mau cari informasi mengenai Madonna pun tuh Iya. susahnya setengah mati. Iya, dapat Kalau dari mana? kalau nggak dari majalah-majalah, Majalah ya. majalah-majalah Majalah Hai, lokal ya. Kayak dulu ada majalah Hai, terus ada majalah mode Indonesia. Mungkin anak-anak sekarang nggak ada yang tahu majalah Iya. mode Indonesia Ini tuh di majalah ngetop clipping loh, banget. by the way, di clipping dari tahun itu. Iya, Jadi langsung tahun 85 pada tuh udah tahun ngumpulin, 85. Ya, aku udah Kakak. kumpulin gitu. Karena kan dulu juga banyak banget ya majalah-majalah kan. Jadi dulu ada majalah Varia, ada majalah Vista. Majalah Varia. Majalah Varia. Vista. Nah, ini beberapa itu dari majalah-majalah itu. Jadi yang memang pada masa itu tuh kayak majalah Vista yang paling
dia kan terkenal sebagai majalah musik dan film kan pada masa itu. Jadi aku banyak banget dapat informasi dari situ. Tapi mungkin beritanya mungkin nggak seperti sekarang langsung berita di Amerika apa, besok nyampe Jakarta. Dulu kan itu masih pendingnya bisa sampai sekian lama baru aku dapat kabar. Oh ternyata Madonna tuh dapat ini gitu loh. Seperti itulah perjalanannya. Jadi kenapa aku harus clipping, karena dulu segitu susahnya informasi yang aku dapat mengenai Madonna. Jadi kan kata ada majalah ini nggak aku simpen, nanti susah, mungkin kebuang lah, dikiloin gitu kan. Betul. Terus apa sih Kak sebenarnya yang bikin menarik tuh, yang bagimu menarik tuh apa? Dari segi fashionnya apa, musiknya gitu. Pada awalnya emang lagunya dulu, kemudian juga pada waktu itu kan era 80-an fashionnya emang unik ya. Kita pun kalau di era 80-an pasti kan ngerti lah. Zaman dulu kayak gimana, mau cewek-cewek rambutnya kan gede. Tapi pada saat itu kok Madonna bisa tampak tidak serupa dengan cewek-cewek yang lain. Waktu itu rambutnya pada gede-gede doang, tapi serupa semua. Kalau Madonna kok tiba-tiba dia bisa kasih ikat kepala, kemudian tiba-tiba dia ada ide pakai kalung-kalung salib segala macam yang bertumbuk-tumbuknya sampai kayak kalau kita lihat itu ukuran berapa kilo, berat banget kan ya itu ya. Terus gelang-gelangnya karetnya sampai segini gitu loh. Itu unik banget. Nah kemudian pas 85 tiba-tiba 86 dia tiba-tiba berubah. Dia langsung mereinvention dirinya kan, pada saat itulah langsung berubah, yang tadinya rambutnya acak-acakan dibabat habis jadi kayak rambut cowok. Dan tampilan Madonna yang semula kayak berantakan tiba-tiba langsung lah berubah jadi Madonna yang sangat rapi gitu. Di True Blue ya. Gitu. Jadi seperti itulah. Jadi kemudian 87 dia jadi Who's That Girl, 90 tiba-tiba dia jadi keluar Immaculate Collection, kemudian dia tiba-tiba menjelma jadi si erotika diva di Taparlo. Jadi era-era yang agak-agak nakal, nah itu era yang aku suka juga tahun 92 itu, karena benar-benar kayak mendobrak. Pada masa itu kan kita orangnya pada kolot-kolot ya, walaupun kita remaja-remaja kan kayaknya tabu, gak apa-apa kan. Pada saat itu kan Madonna tuh kayak ngebuka semua bahwa lu tuh harus tahu semua ini loh, lo nggak bisa berpura-pura nggak tahu dan pura-pura ini nggak ada. Justru dia mengajarkan pada kita bahwa kita harus tahu itu untuk membuat kita lebih baik dan gimana cara kita menjaga diri kita sendiri gitu kan. Jadi pesan-pesannya pesan-pesan dari dia Madonna yang ditangkap terutama sih buat cewek-cewek pada masa itu kan cewek-cewek masih yang sifatnya pada tertutup kan, malu-malu. Nah dia kan pertama kali lah yang membuat seperti girl power. Girl power ya. Iya. Kayaknya setelah itu dia banyak banget cewek-cewek langsung memuja Madonna pada masa itu. Iya, masa-masa itu ya, 90s ya berarti. Iya. Oke. Kalau Kak Karis dari Madonna sendiri mulainya dari fashionnya atau musiknya? Sama kayak Mas Lilik juga, Budos. Pertama pasti suka dengan lagunya. Abis itu udah bukan lagunya lagi sih yang didengar mau hype atau enggak sekarang. Jadi ini. Jadi perhatiin semuanya ya? Iya, aku lebih ke karakternya, terus sama attitude-nya juga gitu. Terus pesan yang mau disampaikan dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah berubah gitu. Jadi itu yang aku suka dari dia, konsisten, terus selalu jadi dirinya sendiri gitu. Jadi dirinya kita tentu sendiri. Pastinya fashionnya juga gitu. Jadi fashion yang selalu berubah dari tahun 80 sampai dengan sekarang, selalu berubah di tiap dekade, di tiap eranya. Itu yang pasti aku selalu tunggu juga gitu kan. Jadi seru kalau selalu ngikutin berita dari Madonna. Di setiap albumnya nggak sih Kak? Dia pasti berubah-berubah kan? Bener. Ya kayak yang Mas Lelik bilang tahun 80-an ya, apa namanya, eranya Like a Virgin gitu kan, ini apa namanya, Like a Virgin ini. Jadi kalau misalnya tahun 80-an kita masih bisa ingat legging, lace, legging color playful, lace, gloves, ya kan, yang jaring-jaring itu tadi. Terus Macy hair, the big Macy hair, kemudian statement necklace, terus juga statement necklace gitu kan. Itu ya kan, itu ya kan. Jadi itu benar-benar pada waktu itu, pada zamannya itu zamannya tuh bukan rival ya kalau kita lihat. Zaman dulu tuh ininya Madonna siapa aja sih, ada lupa deh aku yang ininya Cyndi Lauper. Jadi zaman dulu yang paling kuat itu kita nyebutnya rival kok nggak sih?
Sebetulnya ya hampir ya mereka hampir kayak media yang menyebut mereka sebagai rival ya. Jadi sebenarnya sih enggak. Sampai hilang sendiri gitu loh kalau kita perhatikan gitu kan, mulai dari fashionnya Cyndi Lauper tuh udah yang keangkat justru Madonna. Madonnanya gitu kan. Padahal kalau kita padahal pada saat itu media juga justru nggak terlalu support banget kalau kita ngelihat beritanya gitu kan, karena kalau dia banyak banyak dijatuhkan, banyak di compare dengan artis lainnya, bahkan disebut kayaknya bakal berakhir hanya sekian tahun gitu kan. Iya gitu kan. Jadi suaranya juga kalau kita tahu juga nggak, sorry itu sih maksudnya nggak yang sedua banget, sepowerful banget gitu kan. Tapi kalau saya bisa lihat banyak banget yang bisa dicari gitu kelebihan dari Madonna, terutama dari unique stylesnya itu. Mulai dari yang tadi tahun 80-an udah mulai dia mencoba sesuatu yang baru, itu tadi vintage, the graffiti-nya Kit Haring, oversized jacket, kemudian 90 balik lagi ke classy Hollywood, karena dia udah mulai masuk ke kalau kita ingat tuh filmnya Evita Peron, terus juga di konser yang Drown World tadi. Bukan, Blonde Tour. Blonde Ambition Tour juga itu salah satu ikonis sampai sekarang. Sampai dengan sekarang gitu kan, kalau kita lihat Braconi dari Jean Paul Gaultier itu nggak ada yang mengalahkan gitu kan. Jadi sampai dengan sekarang tuh saya ngeliatnya Madonna selalu konsis dan selalu mereinvent dirinya untuk selalu baru tanpa meninggalkan Madonna seorang Madonnanya. Dan peduli dia itu, dan dia juga punya akhirnya membuat kita salah satu orang yang beri contoh kita bahwa kita tuh punya pendapat, lo harus yakin apa yang lo katakan adalah benar. Jadi lo jangan pernah takut misalnya mau diapain sama kayak dia kan pernah, dia kalau konser di Kanada mau diancam, dia kalau tetap melanjutkan adegan di lagu Like a Virgin kan dia bakal tangkap polisi kan. Dia bilang saya ini karya art saya, jadi kamu nggak bisa melarang saya atau gimana pun, karena saya ingin memberikan ini yang terbaik untuk penggemar saya. Udah diancam untuk tangkap polisi pun dia tetap akan jalan seperti itu. Buktinya kan enggak ternyata kan. Iya betul. Nah itu ya, bicara tentang live performance-nya dia itu pasti selalu unik-unik. Oke, kita tahun 90-an pasti masih nontonnya lewat Laserdisc dan sebagainya gitu. Startnya Betamax zaman dulu ya. Tapi kalau pengalaman menonton waktu itu kalau nggak salah Kak Satrio sama Kak Keris sempat Rebel Heart ya? Iya, saya nonton konsernya Rebel Heart. Itu gimana tuh dari performance-nya and all passion-nya? Kalau passion-nya kalau itu kan era 2016 sebenarnya udah eranya dia waktu di masa kejayaannya kan sudah sebetulnya udah hampir lewat. Tapi memang suatu my dream come true and my life goal adalah nonton konser Madonna. Jadi apapun konsernya, pokoknya itu bisa nonton, akhirnya bisa nonton secara live orang selama 30 waktu itu 30 tahun ya, 30 tahun karirnya, dan bisa bilang itu ya udah alhamdulillah banget, kayak mimpi apa sampai semua orang sama ucapan selamat bahwa akhirnya lu bisa nonton loh, idola lu live goal lu tercapai gitu loh. Kan itu suatu hal yang sangat kayak spesial banget kan. Gimana sih kita berpuluh-puluh tahun, gimana caranya mendapatkan tiket untuk nonton dia tuh akhirnya bisa tercapai, itu satu hal yang seneng banget gitu. Di Bangkok? Saya di Singapura waktu itu. Singapura, iya. Karena ada di Manila ya. Iya, I feel you sih Mas. Iya. Maksudnya aku sama ngerasain perasaan yang sama dengan Mas Lilik juga gitu kan. Karena kita nunggu untuk bisa ngelihat perform Madonna itu tuh kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya yang paling terdekat dengan kita. Iya betul. Iya kayaknya Singapura. Tiba-tiba kok udah sampai ke Asia Tenggara kan sesuatu yang blessing banget. Tiba-tiba orang-orang Asia Tenggara bisa mendekat ke dia gitu loh, datang. Sama kayak Mas Lilik juga banyak yang support juga. Bahkan ibu saya sendiri juga yang nggak tahu juga Madonna siapa gitu. Sama ibu juga begitu. Waktu lagi itu udah nonton aja. Dia tambahin duitnya kata gitu. Maksudnya banget. Tetap gitu. Jadi benar-benar wow, itu yang nggak akan pernah bisa lupa sih seumur hidup. Tapi benar nggak sih ya, Madonna ini kan emang reinvent herself, tapi kadang-kadang dia terlalu goes into darkness juga, ya nggak sih, yang kayak Rebel Heart, terus tahun 90-an juga dia agak gelap, itu bisa diceritain nggak tuh idenya atau apa ya, kayaknya kok terlalu gelap sih dari video klipnya juga, fashionnya dan sebagainya.
Kalau menurut aku sih Menurut- bener juga sih Iya. Bu Dos, karena itu kalau aku ngelihatnya Madonna tuh apa namanya bikin konsep dari yang mau dia buat juga itu based on the hidupnya Hidup juga. dia, Betul. iya. Kalau kita ngelihat tahun 98 Ray of Light launching, it's totally berubah banget dari Madonna yang kita kenal. Sorry, misalnya dari Madonna yang eranya erotika, yang benar-benar super seduktif dan kontroversial gitu Iya. kan, tapi ini lebih ke kalem, keibuan kayak gitu. Saya ngelihatnya gitu bener-bener konsepnya totally berubah. Dan itu tergambar di visualnya. Iya, Betul, semuanya. betul, Sampai betul, ke lagu-lagu juga. Sampai ke Sampai ke lagu-lagunya lagu-lagu juga karena waktu itu dia baru Lahiran melahirkan anak putri pertamanya namanya si Lourdes ya, si Lola itu. Jadi itu salah satunya mungkin. Ponakan kita ya. Udah gede sekarang. Gede sekarang ya. Udah jadi model juga. Terus lanjut ketika dia di Inggris juga itu ngalamin Oh, iya. juga dia. Iya kan pasang Berubah surat menjadi- kehidupan dia kan sampai dia pacaran sama Guy Ritchie. Ritchie itu Iya. juga pengaruh juga dalam dalam dia bikin lagu-lagu dan musiknya ya. Gitu juga berlanjut terus, kemudian dia di Rebel Heart dia agak bahagia kalau 2012 dulu dong si MDNA itu dia agak hype lagi tuh karena kan dia ketemu sama si si Ibrahim Zaibat juga tuh kan, si Brandes Iya. itu Pada kan. apal ya semua pasangan-pasangan sepanjang masanya dia ya. Itu pada akhirnya apal. sampai yang kedua Rebel Heart juga ketemu sama si Malik itu kan juga di situ kan. Jadi salah satu penarinya ternyata waktu itu dia udah keliaran juga di Singapura, ternyata pernah ngeliat orang Ini belum ketemu si Jesus berarti ya. udah Belum. ya Yesus tuh udah Itu penariknya kan bukan? Yesus tuh era si tahun celebration. 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 Jesus itu Gitu. celebration. Oke. Tapi aku ada foto bareng sama si Malik deh. Iya, Oh, iya, iya? iya, kayaknya waktu waktu itu masih keliaran. Iya, iya, Penari, jadi pas waktu itu dia lewat gitu, hai. Terus foto. Jadi kita foto. Bisa. Terus nggak ngira udah berlanjut ke berikutnya, punya jadi pacarnya gitu Iya. loh. Iya iya. Tapi yang paling seru sih pacar Madonna tuh bagi aku si Tony Ward sih, Justify My Love. Tony Justify My Ward. Love. Tony Ward. Wah iya iya. Dan itu very seductive Dia banget. dia emang itu kalau paling performance. emang dia salah satu setelah di Sean Penn itu emang dia cinta banget si Tony Cinta Ward banget kan. kalau- Ternyata kan si Tony Ward Jadi bahasa kesini. sudah punya Gak pacar. apa-apa. Dari Sean Penn larinya ke Bad Bad Boys Boys lain ya. Boys. Oh, kayak gitu. Tapi Oke. karena gitulah namanya Madonna selalu Iya. gagal dalam kisah cintanya gitu. Tapi dia selalu bangkit lagi. Selalu bangkit lagi, Yes. gitu. Nah, oke, kalau gitu Budas mau nanya ini lagi kayak tentang kayaknya musik atau salah satu lagu atau yang paling disukain tuh album yang mana sih? Dan kenapa? Kalau aku dari lagu selain Holiday yang paling sampai sekarang paling aku suka adalah Dress You Up. Dress You Up. Iya, Dress You Up tuh kayak mood booster. Ih, Aku kalau mood booster pagi-pagi, banget, ya. lagi ngantuk-ngantuk, apa-apa gitu pasti aku di mana-mana lagu itu. Teman-teman aku juga tahu pasti masa aku lagi ini pasti aku nyetelnya di laptop atau kalau apa. Lagi siap-siap ke kantor, style musiknya itu ya Dress You Up, milih-milih baju. Iya. Pokoknya itu salah satu yang bisa naikin mood booster dan salah satu juga lagu Candy Shop ya. Oh, Candy Shop, Candy Hard Shop. Candy. Hard Candy. Hard Hard Candy. Candy. Sama kayak si lagu kesukaannya si Lola Track pertama juga, ya. Jarang tuh yang suka Hard Candy. yang aku suka. Iya, Makanya Hard Candy. makanya Jarang ya. berapa konser kan dia selalu ada itu karena Makanya ternyata disika kesukaannya si Satria. Lola. Oke. Kalau dari video klipnya ingat nggak? Video Seperti klip? apa Dress You Up dan si Aduh, Hard banyak Candy. ya. Banyak banget. Banyak. Lupa saking banyak ya. Kayaknya kalau video dia hampir semuanya suka sih. Ya Dengan- visual banget kan. Iya. Madonna tuh visual banget Visual gitu. banget. Tapi Estetik ini dan aku visual. Human Nature yang paling pertama kali aku Human suka. Nature. Nah itu gara-gara itu sejak sekarang aku suka anjing Chihuahua sampai sekarang. Oh, Sampai iya. aku sekarang punya anjing Chihuahua kan gara-gara Madonna. Oh iya, gara-gara Madonna juga. Iya. Inspired by. Iya. Kalau Kak Keres, Aku semua album di Convention on the Dance Floor. Conventions on the Dance Floor. Jadi nomor 1 track yang berulang-ulang Iya, aku denger itu Yang itu dari ya. album ini. Lagu boleh, apa? boleh. Judulnya Jump. Oh. Jump. Ya, jadi ini juga aku seneng banget kalau tahu film The Devil Wears Prada. Dia juga masuk Masuk salah satu di lagu yang salah satu apa namanya playlistnya Playlist, iya. Devil Wears Prada selain Vogue itu tadi. Jadi sama kayak Mas Lilik juga kalau denger lagu ini pasti
mood booster udah. Langsung main lompat-lompatan ya. Aduh, udah. Langsung goyang-goyang gitu nanti. Cuma agak beda ya Mas Lilik ya, maksudnya ini kita ya. Iya. Genre dari Genrenya beda ya. ya. Ini Iya, tipis bener-bener. banget. Tapi di Bener-bener. sini aku juga Tapi paling tetap suka disco Get ya. Together paling suka. Oh ya Get Together Get juga Together seru paling banget suka. sih. Ya di sini banyak banget sih list yang kece banget nih. Oh dan salah satu performance adalah Forbidden Love Oh dari turnya. turnya, dan Forbidden juga sekarang Love. dia bisa angkat tema yang lagi Oh, iya. perang Palestina Oh, Israel. iya, Dan dia iya, bisa iya. menampilkan visual bahwa Palestina Israel harus berdamai. Harus Jadi berdamai. dia benar-benar Bener-bener. apa Dia ya, udah mulai- visioner banget Iya. si Madonna Visioner. itu. Setuju Itu banget. zaman Iya. itu Itu aku setuju Iya banget. konser itu kan, Zaman dia, itu dia yang udah ada ngomong, cowok udah bicara pakai itu. bendera Israel dan Iya. Palestina. Jadi dia maunya ya orang tuh di dunia tuh berdamai. Yes. Madonna mah pada dasarnya walaupun dia jelek-jelek kayak gini, umpamanya orang-orang nilai jelek, Iya. dia selalu membawa pesan perdamaian dunia. Iya, Lo nggak betul. usah berantem gitu loh. Betul. Semua harus damai dunia ini gitu loh. Oh, amin. Jadi itu yang aku sangat salut sama Madonna adalah gimana dia selalu membawa culture kita untuk terbuka dan selalu bisa menerima perbedaan. Perbedaan. Itulah yang selalu Hmm, dia setuju. selalu dia pidato dimanapun pasti dia ngomong seperti itu. Setuju. Keren sih emang. Dan sekarang lagi keliling, lagi performance gitu. Iya, dia kesana juga lagi on Eropa. tour, jadi dia Hmm. semoga Tour. berhasil selesai sampai tahun depan. Sekarang Semoga ada sekarang ya, ada schedule balik ke Semoga Asia. kan di nyiprat-nyiprat ke European Asia Leg ya. udah selesai kan. Nah, dia kan Iya. mulai tanggal 12 dia akan di Mm-mm. American. Ya, Mulai Oh, di New York tanggal 12 Iya, di New York. Iya, iya, Benar. iya. Nah, American makanya Leg, mungkin iya. tahun depan 2024 ya paling nggak ke Asia atau ke Australia. duh Mulai semoga. nabung-nabung lah dari sekarang berarti ya. Nah, performance-nya benar-benar Iya. oke banget. It's like once in a lifetime, twice in Iya. a lifetime, harus Iya, nonton benar. banget ya. Iya. Ya, iya. Terus oke lanjut ya Bu Dos tanya lagi. Kalau menurut kakak-kakak ini yang ya kita tahu Madonna kan emang sangat gila dengan gayanya dan performance-nya. Tapi yang paling gila tuh yang di era yang mana sih? Ini ngomongin turnya atau Iya, apa overall- aja. konsepnya? Overall. Mas Lilik apa? Konsepnya bener, konsepnya juga. Paling bener. gila sih di Girly Show ya. Girly Tour, Girly Show kan dia kan waktu itu dalam rangkaian Di dia Girly Tour. Girly Show kan, dia kan Iya. agak sangat itu kan Itu kayak tahun berapa tuh ya Kak? 93. 93. Kan rangkaian Berarti masih awal-awal dong ya. Iya, kan rangkaian 92 dia mengeluarkan si Erotica, Body of Evidence, kemudian buku kontroversi Bener sih, itu seks gila itu tuh ya. Itu Gitu. gila banget Kemudian sih. akhirnya Girly Show itu Iya. langsung penutupnya adalah Girly Show itu. Mm-mm. Sebelum dia akhirnya cooling down, pindah ke Bedtime Story. Iya. Kemudian tiba-tiba dia menjelma jadi Evita Peron. Iya, iya. Aku Kalau- sama kalau kayak sama- Mas Lilik juga. Jadi secara konsep dari Erotica tuh bener-bener apa ya? Itu my favorit era loh itu. Hmm. Kan dia pakai alis tebel Bener, gitu rambutnya bener. itu paling Dan- keren di masa dan 92. Betul ya. Jadi membuka even itu kontroversial, tapi dia berani mendikte orang lain untuk membuka kalau seni yang Iya. menurut dia kontroversial tapi ya bisa diterima pada akhirnya. Dan membuka jalan untuk artis lain Artis juga lain. gitu. Iya. Maksudnya artis yang sekarang ini Iya, betul. untuk bisa punya karya. Punya karya dengan gaya masing-masing Berani. Betul. ya. Setelah itu kan Betul. langsung kan Kayak- setelah era itu kan ada muncul Janet Jackson kemudian dengan Velvet Rope-nya, kemudian si Kylie Minogue Confide in Me. Jadi Iya. ya beberapa orang mengekor, Bener-bener tapi follow mengekor jadi akhirnya Madonna. mereka bisa Ikutin express arahnya. themselves lah gitu lah. Jadi Lady enggak Gaga. Betul. Iya. zaman Sampai dengan sekarang ya. sekarang yang Miley terakhir kita Cyrus punya nggak siapa sih? sih? Ya Miley Cyrus. Cyrus juga Cyrus. termasuk. Even ya. Ariana Grande Ariana juga. Grande Iya. juga. Musiknya beda tapi secara ininya juga dia follow Madonna juga. Pemikirannya ya, Iya. ngikutinnya ya banget. Ya, ya, ya. Mm-mm. Ya, Madonna tuh bener-bener sih memang. Tapi sebenarnya kalau Bu Dos boleh tanya lagi, masa-masa gelapnya itu apakah mungkin dia sebagai seniman aja atau memang dia sebenarnya mencari duit di situ? Cari duit. Jadi istilahnya kayak gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, gue beginilah gitu. Di awal karirnya iya. Iya, Di awal karirnya memang iya. begitu ya. Memang dia secara terang-terangan memang mencari uang gitu karena dia berani merantau gitu ya. Expose, di-expose sebelum eranya tahun 80-an Iya, kan betul. dia udah mulai berani di Di foto telanjangkan Iya, pada iya. saat itu dan dia nggak malu mengakuin dengan ketelanjangan dia gitu. Jadi
bocor duit pokoknya betul, dia kan. memang dia Emang cari bocor duit, uang gitu, dan dia memang dia awalnya memang dari susah kan. betul dari susah dan merantau ke New York juga cuma pegang berapa Berapa dolar waktu itu ya? $30 apa 25 dolar. $25 pada saat itu. Jadi emang benar-benar ya dia mengakui itu. Iya. Iya, dari Kak Satrio juga melihatnya seperti itu ya. Iya, betul. Jadi gimana dia bisa berani bertahan untuk survive di situ, Iya. dia pokoknya dia nggak mau pulang sebelum dia berhasil. Jadi Iya. apapun dilakukan untuk bisa membawa nama dia untuk memberitahu ke orang tuanya bahwa dia berhasil gitu. Oke, emang keren Gitu. banget sih Madonna. Iya. Nah, kalau untuk yang ini satu lagi video klip yang agak beda sebenarnya nih dari yang biasanya Madonna. Bisa cerita nggak, Dear Jessie? Video klip Dear Jessie atau 89. Iya. Kenapa dia tiba-tiba 89. bisa begitu ya? Itu Karena terinspirasinya emang oleh apa tuh? Mama kan si Like a Prayer ya, itu kan adalah sebetulnya lagu perceraian dia kan sebetulnya kan. Iya. Like a Prayer itu kan. Like a Prayer. Kayaknya apakah itu impian dia sebetulnya dia pengen belum punya iya. Waktu itu kan mungkin dia married sama Sean Penn, mungkin dia udah merencanakan dia punya punya keluarga, punya baby gitu. Ternyata dia nggak berhasil karena ketidakcocokan yang sangat ini di rumah tangganya mereka gitu sih. Ini personal ininya kita ya, Iya. personal interpretationnya kita. Iya, sampai kan ada lagu dia bikin kan lagu yang Till Death Do Us Part. Iya. Jadi kan satirenya dia padahal betul. Till Death Do Us Part padahal mereka tuh bercerai gitu. Padahal Iya. tema judul lagunya kan hanya mau memisahkan kita kan. Iya. Kenyataannya Iya. di kehidupan dia Satir sendiri ya. Dia dan Sean Penn itu bercerai. Satir dan agak emang ngeledek sih akhirnya. Iya, kalau Dia True Blue bounce kan, back lagi. kalau True Blue kan wedding albumnya dia kan persembahan pernikahan dia kan di True Blue itu kan. so bubbly banget, so Iya. full of love banget True Iya. Blue. Nah, terus setelah itu 90s masuk ke yang 90s. eranya Frozen. 90s belum, 90s masuk ke I'm Breathless dia iya, itu. masuklah si folk itu yang membuat dunia langsung tahu Madonna. Kayaknya 90 tuh orang-orang noleh deh, oh lagu folk ini Madonna gitu. Terus dari busananya juga. Iya. Sebetulnya itu bukan awalnya di konsep bukan sebagai lagu andalan ya Iya, pada betul. waktu itu Si gitu. folk itu. Si folk Iya. itu bahkan kalau kita notice Albumnya lagu di kasetnya terakhir. juga di Lagu album terakhir kan, Oke. bukan di playlist utama gitu, tapi justru dengan Vogue-nya itu dia yang paling Ngangkat banget ngangkat ternyata. dan terkenal banget. Timeless sampai dengan sekarang. Sampai sekarang. Sampai dengan sekarang. Iya benar, dipakai terus, terpakai Iya. juga di Di semua di orang kayaknya pada catwalk itu. dan sebagainya Iya. gitu ya kan. Terus tapi kayaknya orang akan ingetnya dengan video klipnya deh, dengan Iya. bajunya dia yang Gaya-gaya Iya. Yang see-through hitam itu. Betul. hitam putih, hitam putih. Ya, monokrom. dengan gaya-gayanya dia itu, jadi benar-benar secara visual ya. Iya. Terus lanjut dari era folk, the 90s langsung Era ke folk gitu. Frozen nggak? Habis itu masih Ada- panjang padahal ada. dia masih Masih- panjang masih. sih. Habis Masih folk kan ada. baru kemudian masuk si 95 era kan? si 92 itu kan si erotika itu. Erotika Iya, baru masa-masa mulai itu mulai agak cooling down sampai akhirnya dia punya baby itu, terus akhirnya dia mulai punya naik lagi, Lotus, baru naik Confession lagi. masuk lagi ke MDNA gitu. Kayaknya dia Iya. kayak begini-gini Confession, Hard Candy. deh. Iya. Hard Candy ya. Aku mau ngomongin yang itu, yang era-era Frozen. Dia bisa Frozen. terinspirasi sama Jepang. Oh, dia Japanese gara-gara itu culture, gara-gara dan dia belajar sebagainya. yoga. Yoga di India. Nah, Oke. sebetulnya dia langsung berubah. Belajar yoga di India. Dari mengenal Asia Tapi- lebih dalam dia di Benar. masa-masa Di itu. situ. Benar. Tapi busana pun yang dia angkat lebih ke Iya. Jepang kan. Tapi waktu eranya Ray of Light dia ngangkat India, Sari India. gitu. Oh, iya. Sari bahkan di acara Ray of lupa Light. di Iya. FH1 kalau nggak salah dia pakai Ini sari pakai- juga. Iya. Dia sebagai apa namanya icon fashion. Di insert aja kali ya nanti ya kalau ada Iya. fotonya. Kita Iya, insert jadi aja. Yang apa di Ray namanya of dia- Light ya. Iya. Justru dia pakai Jepang itu yang di lagu Nothing Really Matters yang di Nothing video Really klipnya Matters. yang kemarin di konser jadi opening. Iya. Yang bisa celebration itu buat opening Iya, kan. Dia iya. tetap pakai ala Hitam-hitam kimono itu. gitu. Iya. Dia terinspirasi dari Memoir of Geisha. Memoirs of Geisha dari Memoirs of bukunya Geisha. itu. Iya. Oh nggak salah. Betul. Dan make upnya juga. Iya, Iya. Very juga. putih banget, tapi ini alis dan bibirnya merah banget. Iya. Ya itu aku juga suka tuh era-era itu. Kalau video klip aku suka apa namanya express yourself. Express yourself. Karena kalau ngelihat zaman tahun 90-an Iya. gaya dia yang apa namanya edgy dan androgyny kalau kita
balik lagi ke sini. Kok keren banget ya. Maksudnya tahun 90-an dia udah bikin konsep seperti itu, AG dan androgyny itu tadi gitu kan, karena blazer. Iya benar gitu kan. Jadi androgyny ya, dimana sekarang kayaknya baru rame. Iya kan, dari tahun 90 dia udah mulai loh, jadi sebenarnya wow. dari zaman folk dia juga udah. Iya. Yang dia udah pakai jas-jas gitu. Iya. Dan dia terinspirasi oleh tahun 1930-an katanya konon. Iya. Karena golden era of Hollywood kan. Iya, betul. Kayak disebutin nama-nama Nama-nama artis itu. itu. Apa nggak sebutin namanya siapa aja? Ayo coba disebutkan. Greta Garbo. Anne Monroe. Dietrich and DiMaggio. Marlon Brando, Jimmy D. On the cover of a magazine. Jadi nyanyi kita. Aduh itu emang keren banget sih lagu. Oke lanjut, berarti musik belum ya? Music era belum? Musik era belum, musik era kan 2000. Kita masih Music era 2000. Iya 2000 benar. Ray of Light abis itu masuk ke music. Iya. Tapi kita kulik masa dulu ya, yang era Ray of Light milenium nih, tuh. Kak. Yang Ray of Light kita kulik dulu. Sebenarnya sebelum tahun 2000-an kan kayak kita tuh menuju zaman milenial kan kayaknya antara takut dan gregetan dan gimana. Itu tuh lagu Ray of Light mewakili banget gak sih? Menurut kakak-kakak. Ray of Light Dan video iya ya, juga, kayaknya waktu itu kan kayak si Madonna tuh menceritakan bagaimana zaman sekarang tuh masuk ke 2000 tuh dunia kan kita tahun 98 itu lagi hip-hipnya ya. Kita sih waktu itu udah mau krismon, tapi di dunia tuh lagi kenceng-kencengnya kan. Dunia tuh kayaknya perkembangan segala macam kan teknologi tiba-tiba ada internet ada apa. Itu dulu kan kita juga kayaknya kita shock sama shock culture ya, tiba-tiba kita harus kita kenal sama email tuh apaan sih, terus ada internet. Jadi pada masa-masa itu semuanya kayak serba cepat gitu. Tiba-tiba ada muncullah segala macam informasi dari internet itu. Akhirnya kan kita juga tahu peristiwa dunia yang kayak apa tuh dulu kerusuhan kan juga tahunnya dari situ kan. Iya gitu. itu mulai segala macam media mulai ada. Mulai tumbuh di situ. Iya betul. Cuman itu kayaknya kalau kita ngelihat kayak flashback kembalinya Madonna sih tahun 98. Jadi bener-bener dia menang Grammy juga di Ray of Light kan. Jadi dari album sebelumnya pas dia comeback balik lagi langsung dapet. Wow itu bener-bener album terbaiknya sih. Jadi salah satu album terbaiknya Ray of Light itu. Nah dari situ masuk ke music. Music. Tapi bentar yang Don't Tell Me di music. Di music kan. Dia mulai kerja sama siapa tuh namanya? Iya. Susah namanya tuh orang Eropa itu. Oh yang tapi dia. Terus terang kalau dari aku pribadi secara waktu masuk musik itu aku nggak terlalu suka karena pada saat itu pertama kali Madonna benar-benar musiknya tuh pakai musik elektronik semuanya. Nah aku kan sebagai waktu itu yang peralihan kita orang zaman dulu ya. Transisi ya. Musik tuh gue ada suara drum, ada suara ini. Gue nggak suka nih musik ngek-ngoknya pakai musik alat doang satu jadi lagu itu nggak suka gitu loh. Jadi aku nggak terlalu ngikutin si musik karena itu dia, karena pertimbangan aku nggak terlalu suka musik yang pure itu musik dari mesin doang gitu loh, mesin doang. Iya. Kerasanya nggak enak gitu. Iya. Aku kebalikannya. Aku kebalikannya. Iya, memang karena generasinya ya ada. Aku ingat banget kelas 3 SMA kalau nggak salah dengar itu di MTV. Jadi playlist nomor 1 berapa minggu tuh 6 minggu. Jadi wow itu bener-bener keinget terus. Itu makanya serunya Madonna karena apa, dia bisa ngikutin perkembangan zaman. Bener. Jadi dia mau penggemar dia tuh cuman bukan lulu doang. Gue mau menjangkau bukan kita doang. Ya. Gue mau menjangkau anak-anak milenial atau apa sesuai dengan ininya zaman gitu. Jadi siapapun dia mau ikut kolaborasi kan, kerjasama sama siapa aja. Betul. Itu yang aku suka juga gitu. Jadi nggak cuma di albumnya juga tapi ke style-nya juga sih, fashion style-nya. Jadi dia selalu berubah juga gitu kan dari yang eranya Ray of Light itu tadi terus balik ke music style-nya bener-bener berubah lagi ke Y2K gitu kan ya kan, medium hairly, curly gitu kan, low rise jeans kayak gitu. Bener, sleeveless. Tapi dia gaya cowboysnya ada. Iya, benar. Di era-era itu. Betul. Benar. Cowboy banget dengan tadi apa? Celana yang jeans hipster yang itu kan pada waktu kan langsung hype banget 2000-an kan. 2000-an. Nah, itu tadi yang collab. Madonna sering banget collab kan emang. Nah, antara lain sama siapa aja coba yang diingat? Aku paling suka di album Hard Candy.
karena dia benar-benar bukan ngikutin sih, dia mencoba untuk bisa masuk di Coba untuk tiap bisa- zamannya. Iya. Mencoba ya, Waktu itu kan, mencoba waktu itu untuk kan bisa Justin masuk. Timberlake. Timberlake, Iya, Timbaland. sama Timbaland, Justin, Terus si Pharrell Pharrell. gitu Jadi kan. buat Jadi orang-orang keroyokan yang semua nggak di situ. tahu siapa Kanye West. Madonna yang akhirnya jadi akhirnya jadi tahu. Jadi Sampai tahu. dengan sekarang juga maksudnya di era TikTok juga kan Iya. kita bisa tahu Tiba-tiba ada juga. Frozen era TikTok iya Iya kan? versi baru dan Versi ternyata baru. Madonna welcome banget sama yang kreasi Dengan si lagunya DJ itu itu kan. kan, yang Akhirnya dia agak- malah daripada lu agak apa, slow dikit. tanpa izin dia mendingan sekarang dikasih izin sama dia, malah sekarang Frozen jadi nge-booming lagi. Iya, jadi orang pada tahu. Jadi orang pada tahu. Jadi Jadi- anak muda sekarang pada Bener. tahu. Material Girl juga versi barunya ada Iya. sekarang kan. Iya Lucu betul. banget deh. Material Girl, satu Iya. lagi Hang Up. Hangat iya. Hang Up juga. Itu yang Gitu. yang kayaknya lebih abadi ya, Iya. Ya. lagu-lagunya dia. Nah, tadi yang setelah Hard Candy, Setelah Hard kita Candy, lanjut ke MDNA. 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 Nah, kalau itu seperti apa tuh? MDNA Fashion and style-nya. fashion and style-nya hampir mirip dengan Y2K-nya juga. Kalau kita ngelihat di kesehariannya dia juga lebih ke casual. Iya. Terus sweat casual kayak gitu, terus inget banget dia masih pakai Ed Hardy kayak gitu, t-shirtnya kayak gitu. Cuman kalau dari konsep albumnya masuk ke still elektro gitu sih. Oh, masih ke elektro juga. Iya. Masih ke elektro. Nggak tau Mas Lik suka Kayaknya Suka. Oh, suka ya. Gone Bad itu kan lagu Satrio kayak aku belum tuh. tentu. Suka. Terus kan dia lagu Masterpiece, dia bikin film EW. yang mengenai si Wally Simpson. Iya, Oh. directornya Madonna. Dapat Iya, Oscar juga directornya kan, The Madonna, Best Song iya. di Academy Award waktu lagu itu. Oh iya betul, Thriller. betul. Iya. The best apa namanya? Original song. Original soundtrack. Oh iya, Iya, Malah sama Elton dia. John ya, Iya. kalau nggak salah. Oh, keren. Iya, jadi ternyata nggak cuma menyanyi doang, tapi juga menjadi director. Iya, Director. itu director dia. Terus lanjut dari situ, kalau ke sekarang musik barunya Madonna seperti apa sih? Masih nggak sih menyimak Yang paling Abis terakhir Stop Madam di- X kan. Madam X ya? Mm-mm. Iya, abis dari MDNA kita punya Madam X. Belum, Belum. abis main MD apa aku lupa deh jadinya. abis Oh, ini MDNA. Rebel. bukan, ini American Oh Heart. iya, my Gimana sih? Rebel Kan konser Heart. kita Itu Rebel Heart. Rebel Heart. Iya, Rebel iya, iya. Heart. Abis MDNA terus kita Ini ada- lagunya manis-manis sih aku suka. Iya, ini aku suka. Dibandingin Manis-manis ya? MD-nya lagunya lebih bisa dinikmatin Manis-manis. sih ini, manis. Tapi setiap albumnya aku suka sih. Iya, Budos, emang. jadi emang beda-beda gitu loh Heeh, secara konsep musiknya juga gitu kan, tapi tetap aku bisa Jadi dengerin. kita dibikin ini ya, terkaget-kaget. Dan MD-nya terus kita ya. paling berkesan ya, kita kan ada nonton bareng ya di CGV waktu itu kan. Oh iya bener. Terus kita Bener, konser punya- sebelum ada era tournya. Iya. Sebelum ada era Whitney, tournya kita udah sih. bikin Iya, duluan. bener. Oke lo idenya. Iya, aku Udah- ketemu sama udah Mas lebih Lik dulu. 10 tahun lalu ya Mas? Iya di situ acara Di itu. acara Kita itu. Oh, bertemu jadi dengan ketemunya para di situ. geng Madonna itu Iya. pertama kali aku ketemu di situ. Kumpul lah. Mm. Nah sebenarnya Madonna Indonesia ada nggak sih? Fans Dulu clubnya? iya pernah ada sih. Pernah ada. Itu Ini salah satu dirimu ya? pengurusnya dari Dirimu kan yang bikin atau gimana? Iya, Ceritanya ya gimana? teman-teman yang Ada lain juga, teman-teman. ada teman-teman yang juga lain yang juga. bikin. Jadi emang ada fans club Madonna juga, Uh-uh. Die Hard-nya Madonna. Tapi sekarang Iya. kayaknya udah gak terlalu aktif kayaknya. Oh. Atau Boris mau bikin lagi Jangan, Bang garis aja. kembali. Minute yang blood ya. Garis aja. Kayaknya Hidupin lagi dong. sesuai dengan umur deh Budos ya. Nggak Kalau apa-apa. ngelihat apa namanya artisnya, Madonna tuh fansnya juga udah Ya Udah dewasa. sekitar. ya kan, jadi iya. udah nggak yang ngurus Udah kayak nggak yang terlalu ini. Yang penting kayak gitu. melihat apa? Mm-mm. Ya kan kita lihat di performance-nya yang terbaru kayak Iya. di YouTube dan sebagainya kan udah kelihatan tuh udah nongol. Iya. Kesan-kesannya gimana tuh? Oh yang Dari celebration. Iya, yang celebration. Wah itu juga tetap ini sih apa ya impresinya tuh tetap wow kalau menurut aku. banget Iya. ya. Tetap menurut aku tuh wow kalau ngelihat Like a Prayer Iya. terus apa Selalu ada lagi ya? sesuatu yang baru dan orang-orang belum pernah bener punya Iya. setiap Celebration-nya. koreografinya Iya. segala macamnya, Aduh, kemudian itu- juga apa Iya. bener-bener dari segi teknologi juga Iya, segala makanya. macam gitu. Favorite song kan tadi apa? Kalau misalnya nggak di play di performance-nya gimana tuh? Pasti agak sedih ya. Kayak Hard Candy kan juga jarang dimainin. ini juga nggak jarang nih Apa? jump Oh Nggak iya, jam pernah juga ada. jarang. Nggak pernah ada. Iya jarang. tapi aku
ya happy aja sih. Iya, Happy ya aja. semua suka sih, cuman Iya, yang semua favorit emang. suka. Di Rebel Heart Dress You Up ada, walaupun pakai gaya agak samba ya kemarin Iya, gitu kan, dia bener, pakai bener. rok panjang itu. Iya. Tapi apapun sih kita tetap suka. Masing-masing sebutkan deh 5 lagunya Madonna yang disukai beserta Wah, dengan banyak video banget. klipnya. Banyak banget. Banyak. 5 bisa nggak? Aduh, 5 5. ya. Yes. 5 kalau Lagunya dulu ya. lagunya dulu. Kalau lagunya itu kan Holiday, Dress You Up. Aku yang sepanjang masa Holiday, Dress You Dress Up. You Up. Kemudian Into the Groove udah Into the pasti. Groove, Terus juga Mood Booster juga. Kemudian ketika aku suka, agak-agak porno tapi suka gitu. Agak pelan-pelan agak Iya. Sama yang era jadul ya. itu jadul yang terbaru sih apa ya aku ya? Ada banyak Nggak juga mesti sih. yang baru, ini semuanya jadul juga nggak apa-apa. Ya itu dia. Gitu. Satu lagi Candy belum Shop. tadi. Oh, Candy Shop. Candy Shop. Shop. Candy Shop. Itu video klipnya nggak ada ya Candy Shop ya? Nggak ada. Terus kalau Kak Keris, Aku suka yang tadi aku sebut kebanyakan di albumnya Convention, Hang Up, Jump, Vogue, Frozen, satu lagi Holiday juga. Holiday juga. Itu kayak anthemnya Madonna Madonna deh. sih. Kayaknya kalau nggak Holiday Holiday kayaknya itu. Iya. kayaknya di semua konsernya harus ada lagu Pasti itu. Dan dia versi encore. gayanya macam-macam Iya. dan Encore-nya pasti itu selalu- ada Holiday. Tapi makin kesini kayaknya dia lagu Celebration itu yang Iya. dijadikan encore-nya juga ya. tapi tetap lebih lebih tetap kerenan tentang si holiday, Holiday sih sih. sebenarnya. Iya. Betul. Dan dia itu loh. Iya. Apa Pak Lur? Debutnya kali. Debutnya, Iya. debutnya. Ya, oke. Terus satu lagi aku mau nanya tadi. Itu kan yang 5 lagunya. Nah, sekarang yang 5 Videonya. gak usah 5 video deh, ntar daripada lupa. 5 fashionnya, Oh, 5 yang wardrobe-nya paling. dia. Ya kan? Siapa dulu? Kan ini dari dunia media dan dari dunia fashion. Jadi harus Ini pasti ditanyain panjangan sih. dia, aku duluan. Iya, ya duluan. Aku paling pertama yang paling suka tuh waktu dia muncul di Cannes, waktu dia mau premier Truth or Dare. Truth Yang or pertama kali Dare. buka Oh, iya. kimono pink, terus dalamnya adalah Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Oh, Gaultier. iya, Jadi oke, tapi dia Jean-Paul Gaultier. dia kasih apa sneak peek bahwa gue Iya, ntar iya, kan konser iya. pakai ini, tapi orang-orang nggak ngeh kan. Iya. Oh, orang bilang kok BH-nya aneh kayak corong minyak ya gitu ya. Gitu. Ada di insert ya, mudah-mudahan bisa di insert. Terus yang kedua, Kedua apa lagi ya? Ya eranya sih. ya era itu. Era setelah itu era erotika, dia keren-keren bajunya. Keren-keren dan agak-agak saltri gitu kayaknya kan. Saltri. Iya. Kan agak kebuka tapi Iya, tetap elegan. elegan menggoda gitu ya. Dan menggoda. Terus yang ketiga, Yang ketiga terus kalau inget desainernya boleh loh disebutin. lupa kalau Lupa ya. siapa. Oke. Kalau kan kemarin kadang-kadang nggak menyebutkan nama siapa sih, Iya. kecuali si Jean Paul, kemudian Kecuali Jean Paul Gaultier yang Dolce Versace. Gabbana di sahabatnya dia emang Dolce ya. Gabbana di mana di girly show yang dia pakai baju yang kayak apa sih lagunya tuh? Justify My Love ya, itu Justify versi yang My dia Love. pakai baju kayak orang opera itu. Yes, Itu yes. keren banget gitu. Terus yang ketiga, tadi sampai tiga. Ketiga apa itu dulu? tadi yang si Itu yang Justify ketiga. My Love di girly show. Berarti yang keempat. Kemudian keempatnya apa ya aku? 4, 5. Lupa ayo. deh aku kalau 4. Yang di Holiday enggak. Holiday. Holiday kan sebenarnya dia pas awal keluar juga Holiday juga ya, cuma kocak dia aja gitu loh. fashion dia yang dulu yang udelnya kelihatan gitu tuh. Ini kayak trademark dia sekarang pun karikatur misalnya ini gambarin Madonna pasti orang tetap yang ada udelnya kelihatan itu, terus pada pita. terus rambutnya gitu. Iya. Terus yang terakhir Terus terbaru-baru yang sih aku era Rebel Heart dia suka Rebel Heart berpakaian. Rebel Heart yang dia pakai item-item gitu ya. Iya. Pas konsernya. Oke, mudah-mudahan di insert bisa nih jadi Iya. Petrois bisa lihat. Iya. Kak Keris Kalau aku 5 ya. 5. yang pertama itu pas dia perform di MTV tahun 1984 pakai wedding Oh ya, yang duduk-duduk balik wedding itu. Oh iya, jadi putih-putih ya. betul wedding gaun Wedding gitu gown terus gitu, pakai rok tutu dengan statement boy Oh toy iya, boy Boy toy. pada waktu itu dan sampai dengan sekarang artis generasi sekarang Iya. itu bener sebut aja deh mulai dari J-Lo, Britney Spears, Christina Aguilera, Miley Cyrus masih pakai konsep Itu Madonna itu. Jadi itu tuh wah itu benar-benar ikonik sih kalau aku bilang. ikonik banget ya. Itu terus yang kedua dari konsernya Blonde Ambition
Coimbra-nya Condra, Jean-Paul Jean-Paul Gaultier Gaultier. itu. Terus yang ketiga aku suka dari look-nya Madonna yang di Met Gala Di Met iya, Met Gala, Gala. yang mana nih? 2018 kalau nggak salah. Yang dia pakai apa? Stylenya punk, Oh, itu Yang hitam-hitam ya. pakai punk skirt. lanfang ya. ya Lanfang. stylenya tuh historical punk apa Iya, gitu iya, kan iya. kalau nggak salah. Yang kotak-kotak. Betul, itu pakai tartan, terus dia Pakai pakai tartan. iya dia pakai tartan, terus blazer Iya, sama iya. skirt, tetap Oke. dengan statement necklace dan juga gelang-gelangnya Salib-salib, itu. Dan aku ngelihat dia benar-benar nggak berubah gitu dari Emang dulu gayanya sampai dia dengan gitu. sekarang tetap ini Madonna Iya, ya yang iya. kita kenal gitu. Iya. Itu terus campaign-nya Versace. Iya. Ini yang keempat ya. Yang keempat, campaign-nya Versace itu benar-benar kontroversial banget. Sampai dengan sekarang ngeliatnya kok ada ya seberani itu ya. Kalau zaman dulu gitu. Kalau Iya. sekarang kan udah banyak ya artis Iya. yang Yang berani ya. ya yang kalau kita sebut udah nggak vulgar lagi Iya. gitu kan. Tahun 90 tuh kok Wah, berani banget. ya ngambil konsep kayak gitu waktu itu. Yang terakhir Terus yang kelima. yang kelima apa ya yang kelima ya? Saking banyaknya tapi susah ya. Sedikit banyak. Soalnya kalau dijajarin banyak nih seperti Sama ini. sih yang kelima aku ambil dari tahun 98 pas dia dapat VH1 Fashion Icon kalau nggak salah. Oh, oke. Hmm. Wow, tuh 5 itu ya. Di insert lah nanti biar bisa lihat Iya. retrois. Oke, keren banget. Yang belum kita share nih ya, kayaknya tentang koleksi buku-buku. Oh iya, Koleksi buku-buku Madonnanya siapa nih? Kak Satria. Oh, ya? ini sebagian besar aku sih. Bisa diceritain sedikit. Ceritain. Ya ampun. Ceritain dong. Perjalanan panjang. Ini pertama Ini kali aku tentang dapat ini. apa? Ini pertama kali biografi official yang terbitan oleh Christopher Anderson. Ini yang pertama kali yang benar-benar resmi dikeluarkan dari Madonna, dan kemudian aku titip sama temen waktu itu di New York. wow. Jadi waktu itu dia benar-benar kasih kejutan. Tiba-tiba dia bawa bungkus dikasihin ya. Waktu itu di kampus bisa langsung koprol-koprol gitu loh. Saking senengnya. Koprol-koprol. Kak, ini baliknya apa tuh, Kak? Ini ada ini langsung kulit Madonna laminating. unauthorized. Oke. Ini ketika konsernya di Itu Who's That Girl? Who's That Who's Girl That Girl ya? tahun 87. Who's That Girl, ikonik banget busananya seperti ini. Iya, Rambutnya juga. rambutnya pendek. Oke. Ini kayaknya ngebaca ini udah kayak ngebacain apa ya? Aku bisa katam bolak-balik, ulang-ulang. iya. Karena waktu itu kan pada masa itu kan emang seperti yang aku bilang awal aku bilang bahwa susah banget mendapatkan informasi mengenai Madonna ya. Tiba-tiba adalah ini. Dibaca abis dong tuh ya, bolak-balik pula. Bolak-balik terus kertasnya sampai Terus? kuning-kuning. Oh, iya. Terusnya di luar ini ada banyak, tapi mungkin waktu itu udah rusak segala macem. Nggak ada textbooks ya kak? Oh, sexbook itu. Nggak ada Serem itu ya ya? itu. Terus Itu ini dibeli di kayaknya buku dapat dulu ya. ini Madonna lagi Ensiklopedia. jalan-jalan, terus ada ensiklopedia Madonna dari A sampai Z. Lucu banget Semuanya. ada ensiklopedia. Dan waktu itu dia masih pacaran sama si Tony Ward, jadi di Abjad W ini ada menjelaskan mengenai si Tony Ward. ada si Tony Ward-nya. Ini dapatnya di mana? Ini di toko Bener-bener kaset. Madonna. Oh iya. Iya, Oh. di mana di Aquarius. Di Aquarius. Iya, dapetnya. pada waktu itu. Zaman Pada iya? tahun iya. Aku pikir Itu. belinya di luar. 97. 97. Aku tuh nggak lagi ngasih Sama aja seindah lagi kita jalan-jalan waktu itu Aquarius yang di Pondok Indah, Pondok Indah. yang gede itu dulu. Oh, oke. Nggak sengaja tiba-tiba Wow. ada ini. Terus yang itu. Terus ini kalau Madonna ini kan masih baru deh, tahun berapa Iya, sih masih ini? baru. Jadi ini juga benar-benar apa namanya? Intimate Official. biography. Jadi kan si Randy Taraborelli Of an juga icon. nulis biografinya Michael Jackson juga kan. Oh, Randy oke, Taraborelli oke. gitu. Ini di era Di Dia era berbusana ini terakhir era Desperately berapa ya, ya? Kak. Iya deh. Oh, ini covernya sih Desperate itu. Tapi kalau buku ini dia update-nya sampai tahun berapa ini ya? Ya udah ada si Lola udah gede sih nih. 2017, update sampai 2017. Si Lola ya, udah gede. Itu Si ponakan. Terus ya, Ini ya. juga. Itu kayak masih baru. ini kayak masih baru bukunya. juga, belinya aku nggak sengaja juga. Belinya nggak sengaja. Nggak sengaja aja juga, tiba-tiba banyak. nemu gitu loh. Ya masih hampir sama sih isinya, sampai tahun 90 berapa ini ya. Udah ada Evita, kemudian Rebel Heart kalau nggak salah deh. Aku Rebel punya Heart juga ya? deh. Rebel Heart ya. Buku ini juga. Itu kayaknya Boy Toy yang tadi Iya, Iya, kan yang iya, ya. aku tadi. Jadi ini benar-benar Tuh diliatin biar. Boy aduh Toy. ini Ya.
Bener-bener Kalau iconic apa banget. namanya dress Halloween pasti salah Salah satu satunya favorit. itu. Yes. Ini juga seru karena di sini diceritakan konsep Madonna dari album by album seperti judulnya Madonna album by album. Jadi di sini di per chapternya dia nyeritain early days sampai Oh, yang iya. terakhirnya itu albumnya sih nggak terlalu sampai yang sekarang. Sampai Aku mau lihat dulu nanti. Boleh dong. Sampai Evita. Evita. Sampai Evita. Oh, sampai chapter 7. Evita iya. Oke. Tuh. 96. Dan ini depannya adalah waktu dia masih awal banget. 84 masih Lucky Eh, Star single. Lucky Star ya? Lucky Star tuh Lucky Star anting-antingnya Lucky Iya, Star. Lucky Star, makanya aku mewakili Madonna. Seru ya Bu Dewa. Iya, Lucky Star kita belum ngomong tadi. Terus Terus ini Evita. lagi zamannya Evita. Nah kebetulan aku juga punya teman yang kerjanya dia di apa ya kak pelayaran gitu. Jadi aku sering suka pesan-pesan titip sama dia oh tuh. iya, Ya, tolong dong sih ternyata dia nemu nitipnya ini. sama Teman-teman yang berlayar itu. Jadi thanks to ya kalau kalian Oh, pada ya dengar. Allah, Terima kasih terima loh. Kalian kasih. berjasa banget dalam kehidupan saya. bayang nggak sih Mengumpulkan orang-orang bibliografi. pelayaran terus dia ngubek-ngubek. Iya, kalau kan Cari-cari mereka suka turun Madonna. kan. Kalau lagi pokoknya turun pokoknya cariin gue, pokoknya berbau Madonna. apa ya. Madonna lo beli harus Pokoknya gitu ya. harus. OMG ini Gitu. zaman-zamannya Evita. Oke. Kemudian kalau sekarang kan Terus? karena aku sekarang kerja di bookstore, jadi sekarang aku nggak terlalu susah untuk mendapatkan buku-bukunya Madonna. Oh, so sweet banget. Ini apa judulnya nih, Kak? Live with My Sister Madonna ini nulisnya si Christopher, adiknya ya. Iya, Adiknya. iya, si Hmm. Christopher Sebetulnya buku ini nih Siskon. kontroversi karena di sini si Christopher menceritakan apa ya sisi jeleknya kakaknya sendiri Oh, iya, iya. gitu loh. Akhirnya Biasa mereka lah ya, gara-gara buku ini siblings mereka ya. jadi berantem kan. Oh, Gitu. oke. Gimana pada waktu itu diceritakan sih, pada siblings. konser dia di Blonde Ambition apa ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Nah kan dia punya backing vokal si Nicky sama Donna. Delori. Nah pada saat itu vokalnya si yang putih apa Nicky ya? Nicky ya. Nicky itu agak terlalu Speak up, dominan di pas lagu itu dia bilang matiin tuh si mic-nya si Nicky gitu. Nah di Oh, sini iya? si Chris nyeritain. Iya. Ya gitu loh jadi berantem dia sama si beberapa tahun mereka diem-dieman kok gara-gara buku ini Oh, gitu. diem-dieman kakak adik ya. Pokoknya menceritakan lah jeleknya kakaknya di sini gitu. Jadi agak I lucu see. juga Berarti aku ini baca. tulisannya udah dari tahun-tahun berapa nih coba? 2000 berapa tuh ya sampai udah sampai kuning 2000. gitu. Iya, di sini sih 2009 tulisannya. 2009 ya. Ya, 2008. Iya. Oke. I didn't know this. Dan yang paling keren sih memang ini Kak, clipping-clippingmu itu loh. Iya. Sampai ada babnya 5, 6. Keren, Coba keren dikasih banget. lihat sedikit. Ya ampun. 6, 7. 7. Sampai Ini 7 satu loh. deh ya, mulai dari satu ya. Iya. Jadi Sampai era terakhir esek itu buku. iya itu yang ada si SAX-nya. SX itu. Oh iya, kamu ada juga ya di sini. The Selling Ada. Of. Ada. Tapi bukunya nggak ada. Ya by Iya, the way iya. udah dijual. Bukunya udah waktu itu sebenarnya aku punya. Tapi waktu itu ketemu sama seorang art director terkenal lah. Terus Iya. dia pengen banget punya buku itu sampai ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi berarti ini dibahas loh di majalah Tempo. Iya, waktu itu masuk ke majalah Tempo. Majalah Tempo sama majalah Newsweek. Oke. Banyak loh. Namanya seru juga tuh sampai dibahas sama majalah Tempo kan majalah serius ya. Iya. Sampai dia Iya. niat banget ngebahas mengenai Iya. buku itu berarti kan dia bisa membuat dunia tuh noleh Betul, gitu loh. betul. Bukan buku orang-orang bilangnya buku sampah, buku pecisan tapi ternyata Bener. itu Bisa. adalah era di mana dunia itu jadi berubah pada saat 92 itu jadi lebih Dunia terhenyak terbuka. ya. Iya. Dunia terhenyak. Terus ini dong, ini adalah Madonna dalam Itu bentuk komik itu yang komik. yang bikin tuh majalah High. Keren banget loh. Majalah bisa Ini- bikin Oh iya. ilustrasi. Iya loh. Wow, Nggak ini sadar loh ada. Iya, jadi selipan Dari dari High. majalah High itu dia edisinya apa tiba-tiba ada mengenai Madonna ini. Dan ini benar-benar awal-awal pada saat itu pun aku belum terlalu kenal Madonna siapa sih ya. Terus aku baca-baca ini siapa ya Madonna ini gitu. Heeh. Nah, kira setelah ini aku berusaha mencari tahu. Yang bikin komiknya siapa ya Kak? Ada Nggak tulisannya tahu. nggak? Coba deh. Illustrator Dulu High nggak berarti. terkenal deh, nggak tahu Illustrator deh. High ya? Entah ini langsung atau terjemahan dari luar saya nggak tahu. Oh iya, Soalnya nggak ada bisa. keterangannya sih. Iya, iya. Bisa aja disadur dari Mm-mm. luar Iya. tinggal diganti bahasa Bahasa Indonesia. Mm-mm. Iya. Oke, oke. Lucu sih di awal-awal karir dia di Indonesia juga bisa langsung apa ya membuat orang Ada. jadi perhatian gitu sama dia. Gitu. Iya. Even Umi Elvi Sukaisi juga punya lagunya ya. Punya iya. Umi juga suka ya. Ada lagunya kan, La Isla Iya. Bonita. La Isla Bonita. Isla Bonita. Yang paling membuat dunia berubah dengan fashionnya Madonna apa sih kalau dari sisi seorang dari fashion?
Si Kak Satria jadi Ya itu tahun 80 ya, jadi tahun 80-an sih eranya dia, maksudnya dari eclectic Betul. gayanya gaya dia. eklektiknya dia ya. Iya kan. Jadi even sampai dengan sekarang pun itu masih, kalau kita ngelihat itu nggak basi gitu sih. Iya. Kan saya mau nanya Iya, ya. Pak. Iya, boleh. Ada 2 pertanyaan nggak apa-apa ya? Nanti Boleh. Oh iya dong. boleh. Nih, gue tertarik ya sama pribadi Madonna ya. Dia kalau nggak salah sebenarnya ada turunan Italia ya. Iya, Nama bapaknya. aslinya kan Luis Ciccone ya. Iya. Iya, Dan dia Sikon. berubah kenapa jadi Madonna, mungkin ada ceritanya di balik itu. Mungkin bisa jelaskan. Itu pertama. Yang kedua, 5 dasawarsa nih udah ya, 5 dekade dia bertahan terus di dalam dunia entertainment ya. Nah, yang mau gue tanya, 40 ya, 40 tahun. 40 40 tahun. Sekarang 40 tahun. 40 tahun. Ini karirnya 40 tahun. Karirnya Umurnya iya. 65. Oh, luar biasa tuh kan, Iya. 40 tahun tapi dia sampai sekarang masih eksis. Dan kan dia berubah-ubah dari fashion yang jadi kayak Marilyn Monroe, Iya, sampai betul. yang Ray of Life, sampai yang eclectic tadi bilang. Iya. Itu semua apa dia yang menciptakan, apa sebenarnya di belakang itu ada seorang konseptor yang memang menuntut Madonna untuk berganti-ganti modus seperti itu. Itu aja dulu pertanyaan itu aja. Ya, Yang pertama fashion- dulu. Ya fashion kamu ya. Oke. Kalau dari namanya, Madonna dia lahir dari orang tua, ayahnya tuh imigran dari Itali, Antoni Ciccone ya. Ciccone. Sementara ibunya dulu dia dinamakan Madonna adalah seperti nama ibunya. Ibunya adalah namanya Madonna Louise XIV. Nah, dia waktu itu Madonna itu anak perempuan pertama dari keluarga Ciccone, jadi dia dinamakan nama ibunya Madonna Louise Veronica Ciccone. Gitu. Jadi itu nama sama dengan nama ibunya sih. Jadi itu nama ibunya. Nama ya? ibunya gitu. Madonna Lucy. Dia anak 8 bersaudara, dia tuh cewek yang pertama. Jadi 1, 2, ketiga sebelumnya. Nanti ada 3 cewek lagi, ada si Paulan sama Melanie Ciccone. Kayak gitu. Itu sih dari latar belakang nama. Terus Kedua, yang berikutnya Yang Karis. ya, 50 tahun terus. 40. pastinya ada orang di belakang Madonna yang yang tetap kita bilang Mengarahkan. Enggak iya, juga tapi tetap Madonna tuh decision maker-nya gitu. Dia tetap ada fashion stylist-nya, Iya. tapi untuk final konsepnya itu Madonna yang Iya. yang mengambil keputusannya. Kalau kita Iya. ngelihat pun dia warawiri di TikTok zaman sekarang yang paling terkini dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang sekarang juga dia bisa ngikutin tren fashion yang paling update. Dia masih bisa pakai Balenciaga, leather Balenciaga yang kalau kita ngelihat aneh banget ya. Ya nggak sih? Style Balenciaga, tapi kalau untuk Madonna yang pakai nggak ada cerita aneh gitu loh. Jadi dia yang membuat tren, yang membuat Jadi fashion statement ya. fashion statement-nya Statement dia itu. selalu. That's why makanya salah satu yang paling saya suka itu dia visioner itu tadi. Visioner. Jadi kita ngeliatnya sekarang, tapi trennya nanti di 2 Berapa tahun tahun ke lagi depan gitu. Kedepannya. ya udah lewat Madonna udah Udah nggak pakai, orang-orang baru pakai. ya itu Padahal dia nggak ada latar belakang ini ya fashion ya waktu awal-awalnya. nggak ada. Tapi dia memang tertarik dengan seni. Fashion tentunya gitu, dan orang-orang di circle-nya juga orang-orang fashion dan juga orang seni gitu. Dia student of art ya kalau nggak Iya, salah juga. benar. Dia student seni, jadi pergaulannya juga zaman awal-awalnya adalah Iya. para DJ dan sebagainya itu. Dia kan. juga kan berteman dengan sahabat karibnya kan orang-orang seniman ya, seni. kayak Jadi Kate seniman. Haring, Iya. Jadi dia dia Basquiat sama juga, iya. iya, jadi ada Kate Haring, terus kita kenal ada Jean-Michel Basquiat yang Iya, jadi pacarnya Basquiat. juga gitu kan. Ah. Jadi itu seniman yang sampai dengan sekarang itu nggak terbantahkan sih. Kalau kita punya ada kaos yang zaman sekarang yang lagi ngetren, zaman dulu Itu Madonna tuh udah udah. punya ada Kate Haring Kate sama Haring ya, Bo. Jean-Michel Iya, Basquiat gitu kan. Basquiat. Jadi wow. Wah, keren banget sih emang dia, berarti emang inspirasinya banyak dari Iya. teman-teman sekitarnya juga ya. Bener. Kemudian dari arahan, maksudnya secara tim itu kan pasti Pasti. satu teamwork yang besar. Iya, pasti. Styling and fashion wardrobe-nya. Pasti. Fashion dia di setiap eranya berganti sih. Timnya juga bahkan dancernya juga dia ubah kan. Justru makanya dia selalu berubah-ubah.
mengikuti era dan dekadenya. Iya, iya. Dan semuanya kita ngelihatnya selalu baru dari si Iya. Madonnanya ini tanpa meninggalkan Madonna. Iya, Siapa iya. itu Madonna? Iya. Hmm. Nah. Oke, Pak Alur, ada lagi? Satu lagi ya. Iya, boleh. Ya, gue tertarik lagi sama Madonna. Dia selain penyanyi, juga bintang film. Nah, ini yang gue lihat. Kalau menurut kakak-kakak sendiri, lebih setuju sebagai Madonna sebagai bintang film atau penyanyi? Soalnya main film pun juga bagus ya, sampai di Evita itu. Iya. Gue rasa dia sampai kena ini nggak, di nominasi nggak di Academy Award? Dapat Golden Globe. Golden Globe, Globe, iya. Dapat. Best Actress di Golden Globe. Golden Globe dapat dia. Tapi di Oscar-nya nggak dapat. Oscar-nya nggak dapet. Iya. Nominasi juga nggak ya? Nominasi masuk tapi nggak. Oke. Tapi aku lebih setuju dia sebagai penyanyi. Iya. Iya. Sama lebih Sama. Kak Satrio juga, Iya. walaupun dia di acting bagus, terus di beberapa acting tahun 90-an tuh ya, Iya. bermain banyak. Oke. Cocok sebagai penyanyi lebih cocok sih dia. Lebih cocok Hmm. lah ya. Iya. Jadi gue senang Madonna sebagai pribadi. Sebagai Iya. pribadi, Iya. sebagai pribadi keren ya. Pribadinya emang dia ini. Nah itu tadi satu Tegar. lagi Kak, yang belum di sharing mungkin. Madonna itu kan jarang dikenal atau jarang dilihat sebagai family woman itu, seorang ibu. Nah itu bisa diceritain tuh, karena sebenarnya kan anak-anaknya banyak. Terus Iya. dalam tadi kita bicara tentang satu tim yang fashion and style timnya, dia juga udah kayak seorang maminya mereka Iya. gitu loh. Jadi dia sangat mengayomi banget. Nah itu gimana tuh Kak? Coba deh ceritain di situ. Anaknya kan Iya, kalau dari Dari segi negara mana aja apa tuh? dari dia sendiri ya, dia segi keibuan kan anaknya dia 2 ya. iya, Dia mendidiknya juga ternyata sangat keras untuk anak-anaknya Iya. karena dia mau anaknya berhasil, anaknya bisa jadi nggak kayak dia lah dulu waktu Mm-mm. zaman sekolah Oh, gitu kan, nggak, sampai dia kecil pun uh-uh. katanya kan dia sama sekali waktu Lola sama Roko kecil kan mereka sama sekali nggak pernah nonton TV. iya. Jadi sama sekali dia nggak ngasih Nggak TV, ngasih gitu ya. pokoknya hanya buku aja Mm-mm. dan pendidikan kayak gitu. Betul. Terus Kemudian ketika juga yang dia- sama anak-anak Iya, karena kan dia sambungnya? sering peduli sama anak-anak di Malawi ya waktu itu Iya. kan. Dia juga Ya, banyak aktivitas sosial. mendirikan sekolah juga di Mm-mm. Malawi. Nah, dia di sana bertemu dengan anak-anak yatim piatu di Malawi. Nah, itu dia Mm-mm. rasa sosialnya dia Besar. timbul besar Mm. dia ingin adopsi anak-anak Iya. dari Malawi itu. Ada berapa sih Kak? 5 Sekarang ya, kalau nggak 4 ya. Apanya anaknya? 4 ya? Kan Oh, total anaknya David, 5 ya? Mercy, Estelle, Ju- Esther 4. Oh 4 ya. 4. 6 sama anaknya dia sendiri. Terus mereka kayaknya saling mendukung. Iya, Ketika betul. Madonna performance di mana ada satu atau siapa yang Iya. ikutan gitu kan? Mm-mm. Ya Chris Celebration kan yang Iya. Esther ya udah bisa jadi DJ, sonari segala macam Iya. gitu. Terus Jadi Rocco juga sempat ikutan. iya. Ya, Mercy juga kan. Lourdes Ngiringin, Mercy juga, iya. piano. Iya. Kayak Kayak semuanya gitu. ikut. Seru deh, Semuanya jadi kayak- info Semuanya kayaknya terlibat deh. semua dalam ininya. Jadi kayak fansnya mamanya. Madonna akhirnya a family affair juga gitu. Iya. Semuanya juga dilihat Semua dilihat. anak-anaknya semua. Seru. Seru sih. Ya itu dari yang segi family Iya. oriented ya. Terus kalau untuk yang di celebration tour, kalau nggak salah juga dari hasil penjualan merchandise dan sebagainya disalurkan tuh untuk pendidikan di Malawi. Di Malawi. Iya, ya. di Malawi. Kalau nggak salah. Iya. Di warna-warnanya Madonna sebenarnya agak-agak terlalu ini nggak sih? Ketika di yang mana sih nggak Madonna banget sebenarnya, di Candy atau Candy jangan ya itu bagian gue katanya gue suka banget itu. Nggak ada ya. Yang nggak Madonna banget. Kalau pertama kali gue jadi terus terang dari yang Reolet sih, Reolet. Yang menurut kakak paling nggak Iya, banget. kan tiba-tiba dari Oh, yang bisa itu itu tiba-tiba kok jadi kalem banget terus rambutnya jadi Transisinya hitam. beda banget. Beda banget lah dia yang jadinya gimana terus tiba-tiba kok dia gayanya sangat gimana ya? Terlalu Tertutup banget langsung rambut Bener. terus seperti terlalu ibu-ibu terlalu ibu Inggris banget ya. gitu. Ayo Inggris. Terlalu ibu-ibu British. Looknya juga benar-benar Looknya benar-benar ketutup tutup. dari yang sebelumnya Iya, jadi beda kebuka banget. langsung bleber rapat-rapat. ditutup. Jadi tidak Rambutnya mengenali. panjang Iya gitu kan. benar. Jadi Jadi tidak emang nggak mengenali mengenali dia nggak sama mengenali sekali sama pada saat sekali itu gitu ya. loh. Heeh. Tapi emang tuh sengaja dari mungkin emang sudah planning dia kan seperti itu pada tahun itu gitu lah. Dia tunggu aja Iya. berikutnya gue jadi apa gitu. Jadi orang-orang tetap menunggu-nunggu berikutnya dia mau Iya, jadi apa sih iya. eranya, kan dia bilang setiap ini waktu ada eranya. Iya. Di eranya gue jadi Reolet ya kan seperti ini sekian tahun. Di era ini sekian tahun. Jadi dia Iya. akan nggak bisa lama di era yang satu tuh selama-lamanya, pasti dia akan ganti gitu. Tapi sebenarnya kita melihat sisi romantisnya dia juga dong sebenarnya ya. Yang zamannya True Blue dia ada Iya. romantisnya. Jadi semua ada Kemudian eranya itunya. dia sama
papanya Roko juga. Ada juga. Iya. Jadi dia ada rasa itunya semuanya pengen ada. sebenarnya Iya. di kekeluargaannya, tapi saat ini sekarang dia lebih mencurahkannya ke Iya. Iya. sekarang. Gitu. Termasuk juga satu lagi yang aku mau nanya. Kalau nggak salah dulu ada orang Indonesia yang menjadi salah satu keluarga dancersnya dia. Iya. Dancernya. Mas Iya, Eko dancer. Supriyanto. Eko Supriyanto. Iya, Mas Eko. Itu dia ada di era Drone Drone World World Tour. Tour. Drum ya. Tour, ya. Halo Mas Kita Eko. bangga juga loh sampai ada Iya, tari bangga Bali di banget. sana kan. Dia Iya. tari performan Keren tunggal, banget tari itu. Bali tuh kan. Iya, Iya, dia benar-benar. dikasih. Dan punya Dia spot dikasih, sendiri buat Mas Eko-nya. Iya, betul. Keren banget Mas. Mas Eko keren banget emang. Top Marco top pokoknya Iya. deh, nama Indonesia bisa Di-insert dibawa. nanti kalau ada. Betul. Itu benar-benar dikasih waktu sedikit untuk tadi tari apa? Tarian tradisional yang Bali Bali ya. kayak tari apa ya? Kayak Iya tari, tradisional. kayak tari Iya. barong atau apa Kontemporer gitu. pastinya ya. Iya, Mungkin sudah kontemporer tapi mungkin. benar-benar memberikan ruang banget. Iya, dan sempat aku baca tuh ada liputan di Kompas, Mas Eko menceritakan mengenai pengalaman dia ikut, kan ada yang nanyain wartawan, nanyain gimana pengalaman waktu jadi penarinya Madonna. Dia nyetain waktu itu tiba-tiba di negara mana tuh Mas Ekonya sakit demam. Itu Madonna sampai sendiri menyerahkan obat untuk demi mengetahui bahwa dia baik-baik aja dan lu sembuh minum Iya. minum obat Pokoknya ini. harus sembuh. Pokoknya harus sembuh, pokoknya harus baik-baik, Sakit istirahat lah dulu ya. lah bagaimanapun juga. Seorang diva itu yang segitu terkenalnya sampai segitu care sama seluruh Sama penarinya. si Mas Eko itu ya. Aduh. Gitu. Dan Mas Eko juga ketika kembali di sini kan Langsung bisa bikin sekolahan ya. melamar Sekolah tari, langsung. langsung bikin sekolah tari. Ajak Mas Gejongnya, Eko jadi Bu. narasumber. Oke banget. Keliling dunia gitu loh. Oke deh kalau gitu. Kakak-kakak, ini nih mungkin ada 1 atau 2 kata sebelum kita tutup tentang Madonna. Powerful. Powerful, Apalagi bagi aku energik sih aku bagi aku. powerful and energetic. Lebih dari 1 kata boleh, 2 kata. Dan insightful. Insightful. Iya, banget aku dapat banyak kan masukan Iya, banyak iya, dari benar. dia tuh benar-benar Sebenarnya Segala- kita belajar banyak Belajar ya banyak dari dari dia. beliau. express yourself kan dibilang Express express yourself. yourself. Jadi lo jarang jangan pemalu. Jadi express yourself don't repress yourself ya. kan. Don't repress yourself, Iya, itu ada betul. kalimat Ada berikutnya. kalimat berikutnya. Jadi Express itu benar-benar yourself. dia mau Don't repress memberi ke orang, yourself. lo harus berani menyuarakan, jangan hanya dalam hati suarakan apa yang lo Suarakan. ingin suarakan. Em. Kalau itu benar menurut kita, suarakanlah gitu. Ya kan kayak kita masih banyak cerita Iya. sebenarnya. Jadi tadi katanya apa? Kalau itu kan insightful, terus Aku harus powerful. Powerful, ya. Udah powerful aja. Budas apa? Aku inspiration Inspiration. banget deh. Iya. Power Retrois inspiration. apa? Komen ya Iya. di bawah gitu. Oke, kakak-kakak, thank you banget. Terima kasih banyak sudah Terima kasih datang. sama-sama. di Makasih sudah Retrois diundang, 1162. Budos. Walaupun kayaknya kita bisa berlanjut sampai malam. Betul, harusnya Sampai besok. harusnya kita ada lagu-lagunya tapi nggak bisa sih ya pakai Iya, lagu-lagu sih. Express yourself gitu aja Iya. kali ya. Thank you so much. Don't forget to like, comment, and subscribe. Apalagi di ini nih kayak banyak banget Iya, jangan Madonna lupa. fansnya Indonesia. Bikin lagi dong Kak. Iya, Bikinnya seru fans ya. clubnya coba ya. Kumpul-kumpulnya kali Pokoknya nanti gitu aja, Kita kumpul-kumpul ingatkan Madonna. terus supaya dibuat lagi. Oke. Iya. Jadi thank you so much, sampai di episode berikutnya. Dadah. Iya. Yeay.